Oke, kami dari kelompok 9 dengan tema Digital Trust. Pada kali ini kami ingin mempresentasikan tentang Digital Trust. Oke, yang pertama kita akan perkenalan dulu. Nama saya Rizky Andika Pratama dengan NIM 1962229. Nama saya Aurel Elvini Sheika dengan NIM 1962229. Nama saya Audrey Zilvania dengan NIM 196222262. Nama saya Zaidan dengan NIM 196222263. Nama saya Muhammad Faisal Putra dengan NIM 196222231. Saya Muhammad Kasim Tanjung dan Danang. Oke, kita ada pembukaan sebentar, kayak apa percakapan biasa gitu lah. Mulai dari Cika. Kayak, Guys, mau nanya dong, mau nanya apa tuh, Cik? digital trust Hmm, itu apa sih? Oh iya, apa ya? Yuk kita cari tahu. Oke, nah pada kali ini saya akan memberikan pengertian tentang digital trust. Jadi digital trust itu kepercayaan digital yang harus dimiliki oleh setiap orang. Digital trust ini dapat dihasilkan dari kemampuan entitas bisnis atau organisasi dalam mengawasi dan juga menjaga keamanan data digital. Nah, digital trust ini bisa diuraikan menjadi dua rumpun, yaitu goals atau tujuan digital trust dan juga dimensi atau bentuk digital trust. Nah, goals yang pertama ada security and reliability, atau dengan apa bahasa Indonesia yaitu memenuhi tujuan, keamanan, dan keandalan. Nah, ini artinya bahwa teknologi dan juga data organisasi terlindung dengan baik dari serangan, manipulasi, interupsi internal, dan juga eksternal saat beroperasi. Terus yang kedua ada goals, accountability, and oversight. Maksud dari goals ini yaitu ada tanggung jawab untuk dapat dipercaya tergambar dengan baik dan dijelaskan secara jelas kepada pihak tertentu pada kebutuhan untuk menangani hal tanggung jawab. Goals yang ketiga adalah inclusive, ethical, and responsible use atau penggunaan inklusif, etis, dan bertanggung jawab. Artinya organisasi merancang dan mengoperasikan teknologinya sebagai pelayan bagi semua orang, dengan maksud untuk memastikan akses penggunaan yang luas sehingga menghasilkan hasil yang bertanggung jawab secara etis. Lalu selanjutnya ada dimension cyber security. Nah, dari tujuan-tujuan yang udah dijelasin tadi, banyak faktor yang menentukan apakah suatu keputusan hasilnya dapat dipercaya. Untuk pengambilan keputusan, maka kita akan mengidentifikasi dimensi-dimensi penting. Dimensi yang pertama adalah cyber security. Cyber security difokuskan untuk keamanan sistem digital seperti data dan teknologi. Ini menghindarkan dari kerusakan pada proses sistem digital, memastikan ketahanan dan menjamin kerahasiaan. Lalu dimensi kedua yaitu dimensi safety atau keselamatan. Safety di sini maksudnya upaya untuk mencegah bahaya, baik dari segi emosi, fisik, dan psikologis kepada masyarakat dalam penggunaan teknologi. Lalu dimensi yang ketiga yaitu transparansi. Transparansi membutuhkan kejujuran dalam penggunaan digital, mengaktifkan visibilitas proses digital, mengurangi informasi asimetri antara organisasi dan masyarakat, sambil memberi sinyal bahwa organisasi tidak hanya bertindak untuk kepentingan pribadi, melainkan bersama. Dimensi selanjutnya ada dimensi interoperability. Maksud dari dimensi ini yaitu kemampuan sistem informasi untuk dan bertukar informasi. Jadi menghubungkan sesamanya tanpa beban atau batasan yang tidak selesai. Dimensi yang kelima adalah auditability. Auditability adalah kemampuan bagi sebuah organisasi dan pihak ketiga untuk memeriksa dan memastikan kebenaran dan hasil dari proses teknologi, pemrosesan data, dan pengelolaan. Auditability berfungsi sebagai statement tersebut. Selanjutnya
Dimensi yang keenam adalah redressability, yang mewakili kemungkinan untuk memberi pertolongan dan memperbaiki konsekuensi buruk bagi individu, kelompok, atau entitas yang terdampak negatif oleh proses teknologi, sistem, atau penggunaan data. Organisasi yang dapat dipercaya memiliki cara untuk memperbaiki ketika dibutuhkan dan mekanisme untuk memperbaiki kerugian bagi individu jika terluka. Yang ketujuh yaitu dimensi fairness atau keadilan. Keadilan di sini yaitu organisasi dalam pemrosesan data teknologi harus menyadari potensi dampak yang berbeda dalam hasil yang didapatkan dan harus berusaha mencapai hasil yang adil dan sama bagi semua pihak yang terkait, mengingat situasi dan harapan yang ada. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu dimensi privacy, yaitu harapan individu akan kerahasiaan informasi pribadi. Bagi organisasi, privasi adalah memenuhi harapan ini dengan membuat sistem pemrosesan data yang memberikan kontrol dan pemberitahuan kepada individu tentang pengumpulan, penggunaan, dan pembagian informasi pribadi mereka. Sekian dari kelompok kita. Kalau ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih banyak.